Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi rangka. Nah, fungsi rangka yang pertama adalah menguatkan dan menegakkan tubuh sehingga tubuh kita bisa berjalan dengan kokoh dan dengan tegak. Lalu fungsi yang kedua adalah menentukan bentuk tubuh. Kalau kita perhatikan, setiap orang itu berbeda-beda tingginya. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, kenapa kok bisa berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang pendek? Berarti kalau misalnya ada seseorang yang memiliki postur tubuh yang tinggi, maka berarti orang tersebut memiliki tulang yang panjang. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki postur yang pendek, berarti tulang orang tersebut memiliki tulang yang pendek. Nah, ini adalah maksud dari fungsi rangka, yaitu menentukan bentuk tubuh. Lalu yang ketiga, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot. Nah, untuk menimbulkan sebuah gerakan, itu rangka nggak bisa bekerja sendiri. Jadi harus melibatkan kerja otot juga. Sehingga untuk menciptakan sebuah gerakan, rangka dan otot itu harus bekerja sama. Sehingga terbentuklah sebuah gerakan. Lalu fungsi yang keempat yaitu melindungi bagian tubuh yang penting. Misalnya adalah rangka kepala. Nah, rangka kepala ini fungsinya apa sih? Rangka kepala itu bisa berfungsi sebagai melindungi bagian-bagian yang ada di kepala. Misalnya nih, bagian organ-organ tubuh yang vital. Apa bagian organ-organ tubuh yang vital yang ada di kepala? Yaitu otak, melindungi otak. Lalu melindungi mata. Lalu melindungi telinga dan hidung. Lalu juga bisa melindungi bagian tubuh yang penting lainnya, misalnya pada tulang leher. Nah, tulang leher ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melindungi organ tenggorokan dan kerongkongan. Bedanya apa sih kerongkongan dan tenggorokan? Kalau tenggorokan itu berperan dalam sistem pernafasan, sedangkan kalau kerongkongan berperan dalam sistem pencernaan. Lalu selanjutnya ada rangka pembentuk rongga dada. Nah, rangka pembentuk rongga dada itu tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk melindungi organ-organ vital juga yang ada di rongga dada. Contohnya seperti paru-paru, lalu ada jantung, lalu ada juga organ-organ, sebagian organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Lalu contoh yang lain adalah tulang pinggul. Nah, tulang pinggul ini tugasnya untuk melindungi alat pencernaan dan reproduksi dan alat-alat reproduksi. Alat reproduksi ini digunakan manusia untuk berkembang biak. Lalu contoh yang terakhir misalnya pada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini fungsinya untuk melindungi sumsum tulang belakang. Kenapa sumsum tulang belakang harus dilindungi?
Karena di sumsum tulang belakang itu terdapat yang namanya saraf. Jadi di sumsum tulang belakang ini teman-teman berisi saraf. Nah, saraf ini itu adalah organ yang berhubungan dengan organ tubuh yang lain. Sehingga ketika saraf terganggu, maka akan menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya peran syaraf pada manusia, sehingga syaraf harus dilindungi, dan syaraf dilindungi oleh tulang belakang. Nah, itu adalah beberapa fungsi rangka yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah menguatkan dan menegakkan tubuh, yang dengan fungsi tersebut tubuh kita bisa berjalan dengan sempurna, dengan kokoh, dengan tegak. Lalu yang kedua adalah menentukan bentuk tubuh, yang setiap manusia memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, yang berarti bahwa memiliki tulang yang panjang. Ada yang pendek, yang berarti bahwa memiliki tulang yang pendek. Lalu yang ketiga adalah tempat melekatnya otot, di mana untuk menciptakan sebuah gerakan, rangka dan otot harus saling bekerja sama. Lalu fungsi yang terakhir adalah melindungi bagian-bagian tubuh yang penting. Terima kasih.